Hai adik-adik, selamat pagi. Aduh, Kak Dora seneng banget ngelihatnya. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah pada mandi ya? Aduh, bajunya rapi banget. Hei, hari Minggu ini tanggal 21 Februari kita ibadah online lagi. Tapi udah siap kan? Udah semangat kan? Oke, Alkitabnya udah siap, bukunya udah siap. Yuk kita mulai aja yuk. Kita buka Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Sekolah minggu dari kelas 5, 6 remaja Prasidi. Kita akan buka kebaktian kita pada hari Minggu ini tanggal 21 Februari 2021. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama lipat tangannya di rumah masing-masing. Mari kita mulai kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan Bapa di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Bapa. Tapi terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan kebaktian ini menjadi suci adanya ya Bapa. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian ini. Bukakanlah hati kami, terutama anak-anak sekolah minggu, agar mereka mengikuti kebaktian ini dengan hati yang tulus dan baik. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kelas besar 56 remaja dan prasidi ya. Kita bertemu lagi hari ini, hari Minggu pada tanggal 21 Februari 2021. Abang akan membacakan warta sekolah minggu untuk hari ini ya. Sebelumnya salam sehat ya. Untuk warta yang pertama adalah khusus kelas remaja dan prasidi, reward absen akan diumumkan pada minggu terakhir bulan Februari ya. Semoga yang terbaik absennya ya selamat sudah mendapatkan reward. Oke, yang adik-adik yang belum mendapatkan reward makin rajin mengikuti ibadah online dan semoga mendapatkan reward ya. Ya, oke, baik, sip. Itu yang pertama. Warta yang kedua adalah untuk absen masih lanjut untuk dibuat mengikuti ibadah online sehingga akan menjadi reward yang terbaik dan juga untuk persiapan Paskah ya. Jadi kita sebentar lagi akan melaksanakan Paskah. Buat adik-adik tetap mengikuti ibadah online ya. Abang harapkan semuanya mendapatkan reward
gitu, biarpun tidak bersamaan. Ya, gitu. Untuk warta yang kedua, warta yang ketiga adalah abang tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk menyampaikan kesaksian ya, itu untuk bernyanyi atau membaca puisi atau hal lainnya gitu. Kemarin abang pernah sampaikan, langsung ada yang kirim, bang mau kirim kesaksian, oke, boleh gitu. Puji Tuhan sudah dapat mengirimkan kesaksiannya ya. Jadi jangan hanya beberapa orang, kalau bisa ya semuanya, dari 56 remaja dan prasidi, sehingga kita dapat menyaksikan penampilan adik-adik semua gitu, bisa mendengarkan suaranya ataupun melihat penampilannya ya. Untuk hadiah Natal masih dalam proses kirim ya dek, ditunggu, sabar, pasti akan sampai ya. Untuk yang terakhir adalah untuk pemenang foto keluarga terbaik pada saat Natal ya, foto keluarga terbaik pada saat Natal juga dalam proses pengiriman. Mohon bersabar untuk papa mama juga adik-adik semua yang di rumah ya. Jadi itu saja yang dapat abang sampaikan. Kiranya kita sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan juga kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Tetap bisa di rumah menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, sekarang kita hendak mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Kak Rias Lalahi. Sebelum khotbah kita menyanyi dulu ya adik-adik ya. Ambil gedung jemaatnya, buka nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Kita nyanyi ya adik-adik ya. Shalom adik-adik, kembali bersama kakak di ibadah Minggu 21 Februari 2021. Kali ini firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Sebelum kita masuk akan pembahasan daripada firman Tuhan, mari kita undang Roh Tuhan untuk boleh mencerahkan, memberikan hikmat, memberikan pengertian sehingga kita mengerti dan memahami maksud dan tujuan daripada firman Tuhan itu sendiri. Satukan hati, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Bapa boleh kami dengar dengan hikmat dan pengertian dan pencerahan yang daripada-Mu saja. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sendiri Tuhan yang memimpin dan memberikan kekuatan, bahkan mencerahkan mata hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan yang mendengarkan anak-anak kami di rumah, dan juga berkati yang memberitakan sehingga kami boleh bersatu hati berlomba menyambut kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan melakukan segala apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Engkau Kristus karena kami siap untuk
mendengar. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita masuk di dalam firman Tuhan yang diambil daripada Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kakak bacakan, kalian simak ya di rumah ya masing-masing ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19, perikopnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19 ini adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus yang datang ke kota Yerusalem dan dielu-elukan. Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Siapa yang mengeluh-elukannya? Masyarakat pada saat itu. Mereka sangat mengeluh-elukan kedatangan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem itu dengan mengendarai seekor keledai muda. Ya, tetapi yang sangat menarik adalah orang-orang pada masa itu ya melihat Tuhan Yesus datang, mereka begitu heboh, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sini mereka mengambil daun-daun palem. Jadi daun-daun palem tuh dilambai-lambai seperti ini. Mungkin kalau saat ini kayak apa sih, tim hura-hura gitu tuh, pom-pom gitu kan, suka pakai yang bulu-bulu gitu kan. Nah, kalau lagi tanding apa gitu ya kan, banyak tuh pom-pom yang seperti itu. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan orang-orang pada saat itu sangat mengeluh-elukan Tuhan Yesus sambil melambai-lambaikan daun palem itu ya. Dan berteriak mengatakan bahwa Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ya. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa yang datang itu adalah Raja Israel, begitu ya adik-adik ya. Dan kalau kita mau lihat ya di ayat yang 17, di situ dibilang bahwa banyak orang-orang datang mengeluh-elukan Tuhan Yesus itu dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Dan kalau di ayat 17 itu dikatakan bahwa orang-orang yang mengeluhkan Tuhan Yesus itu di situ datang dengan harapan untuk menyaksikan kembali mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karena sebelum kejadian ini Tuhan Yesus telah melakukan suatu mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan mereka mengetahui itu sehingga mereka memonitor dan mengikuti kemanapun Yesus pergi untuk mendapatkan mujizat. Jadi banyak orang datang, perhatikan adik-adik, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda. Ya, ada yang ingin mengharapkan mujizat, ada yang ingin melihat mujizat itu sendiri dan mengharapkan mujizat itu terjadi juga untuk dirinya, begitu ya. Tetapi intinya mereka semua mengeluh-ngeluhkan dengan motivasi yang berbeda-beda. Mereka berharap, aduh Tuhan Yesus melakukan mujizat lagi nggak nih ya gitu. Mereka menanti-nantikan mujizat itu. Jadi mereka datang menyambut dengan tujuan untuk mengharapkan mujizat yang ajaib, yang sangat spektakuler itu terjadi kembali. Tetapi ternyata adik-adik ya, di sini Tuhan Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai muda.
Dan Tuhan Yesus datang pada saat ini adik-adik, dia tidak bermaksud untuk melakukan suatu mujizat kembali, tidak. Aduh, ada suara jam lagi. Adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu datang dengan mengendarai seekor keledai muda, itu adalah kembali untuk menggenapi nubuatan daripada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria sudah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan mengalami dilulukan seperti ini, ya. Kejadian ini di Yohanes ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, yaitu ada di Zakaria 9 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa, kakak bacakan ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya, jadi di sini dibilang bahwa ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini menjadi suatu gambaran bahwa menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan juga. Kenapa Tuhan Yesus naik seekor keledai, bukan seekor kuda loh, tapi seekor keledai muda yang lemah lembut. Jadi ternyata Tuhan datang ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai yang lemah, yang lembut, itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan datang itu sebagai Raja Damai. Tuhan datang itu untuk memberikan belas kasih, memberikan kasihnya yang besar untuk anak-anaknya, untuk semua yang ada di situ, untuk melihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang jahat gitu, bukan Tuhan yang menghakimi, bukan. Dia Tuhan yang penuh dengan lemah lembut, dia Tuhan yang menunjukkan kasih sayang, dia Tuhan yang menunjukkan keberkatan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dia ingin agar orang-orang di sekitar situ mengetahui bahwa kehadiran dia itu datang sebagai Raja Damai, Raja yang ingin memberikan kedamaian, Raja yang ingin memberikan kenyamanan, Raja yang ingin memberikan di segala kehidupan pada saat itu sesuatu yang saling memberikan kasih gitu. Jadi ada kasih Tuhan yang begitu besar yang ingin Tuhan berikan kepada kondisi di kota Yerusalem tersebut. Dan itulah yang Tuhan ingin terapkan di dalam kehidupan orang pada saat itu. Makanya dia datang dengan mengendarai seekor keledai muda. Keledai itu adik-adik binatang yang lemah kan, lemah lembut dia kan. Dia bukan kayak kuda yang gagah perkasa gitu kan. Enggak, keledai itu adalah binatang yang sangat lemah lembut. Jadi Tuhan mengendari keledai itu pun dia ingin menunjukkan bahwa ia datang penuh dengan kasih, ia datang penuh dengan pengampunan, ia datang sebagai Raja Damai, ia datang ingin mengalahkan segala yang jahat dengan kebaikan. Ia datang bukan dengan menghakimi, tetapi ia datang dengan penuh pengampunan. Ia ingin memberikan kepada orang-orang di kota Yerusalem itu bahwa ia itu identik dengan kasih itu sendiri, dan dialah kasih. Begitu ya adik-adik ya. Karena itu Nabi Zakaria telah menyatakannya di dalam Zakaria 9 ayat 9 itu sudah dinyatakan oleh Nabi Zakaria, ia lemah lembut. Ya, ia lemah lembut. Berarti ia penuh dengan kasih. Demikian ya adik-adik ya yang ingin diberitakan di sini. Makanya dikatakan bahwa di sini ya Tuhan pada saat dia mengendarai keledai itu dikatakan bahwa kembali Tuhan ingin menyatakan kepada kondisi di sekitarnya bahwa ia memberikan kasihnya yang besar. Kasih yang besar itu mengalahkan segalanya. Kasih yang besar itu mengalahkan ketidakbaikan. Kasih yang besar itu mengalahkan kejahatan. Kasih yang besar itu melepaskan manusia dari belenggu-belenggu
dosa. Karena kasih yang besar itu Tuhan datang pada saat ini di kota Yerusalem dan juga datang di dalam hati kita sebagai Raja Damai. Sebab itu semua orang yang mengenal akan Tuhan, orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya harus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah kasih. Jadi mari kita berteriak seheboh mungkin di dalam hati kita. Kita berteriak sesemangat mungkin di dalam doa kita, di dalam pembacaan firman kita, dengan semangat yang tidak pernah pudar, dengan semangat yang senantiasa menyala-nyala, bahwa kita punya Raja Damai yang senantiasa bersemayam di dalam hidup kita hari lepas hari. Itu yang Tuhan inginkan adik-adik, agar kita senantiasa menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari, pagi, siang, malam. Begitu senantiasa. Kehidupan itu hanya berputar aja loh adik-adik ya. Waktu itu kan hanya bergulir aja kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Senin, Selasa, begitu aja kan. Selalu seperti itu kan. Tetapi sesungguhnya sudah banyak waktu yang kita jalani. Sebab itu jangan buang waktu lagi dengan sia-sia. Tetapi mari mulai saat ini kita mau menyambut Tuhan senantiasa dengan hati yang penuh damai, dengan cinta kasih yang luar biasa, untuk membawa kembali diri kita menyambut Tuhan di dalam pola hidup yang benar. Karena itulah yang memang Tuhan ingin bagikan. Jadi adik-adik, diberkatilah orang yang menyambut Tuhan dengan penuh cinta kasih, orang yang menyambut Tuhan dengan heboh, dengan luar biasa, orang yang menyambut Tuhan di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari, untuk senantiasa hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu adalah Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kali ini, untuk kita senantiasa bersuka cita menyambut Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Karena tiada berkesudahan hidup di dalam kasih keberkatan Tuhan itu sendiri. Mari kita lakukan, mari kita perbuat untuk senantiasa kita menyediakan hati kita untuk kehadiran Tuhan hari lepas hari. Ingat, semua cerita firman Tuhan ini adalah cerita-cerita untuk menyambut kehadiran Tuhan nanti pada saat Jumat Agung dan Paskah. Jadi kakak harapkan minggu-minggu ini setialah beribadah, setialah menyambut kedatangan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, di dalam pola hidup kita, agar kita semakin mengerti dan memahami apa arti kelahiran, apa arti Jumat Agung, apa arti Paskah itu sendiri. Demikian adik-adik firman Tuhan. Kakak harapkan kalian memahami dan mengerti. Ya adik-adik ya. Terima kasih firman Tuhan kali ini. Tentunya kembali kita mau satu dalam doa agar kita dikuatkan untuk selalu menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup dan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar ibadah. Kami telah mendengar cerita firman Tuhan di dalam ibadah kami minggu ini. Bagaimana Engkau datang dengan penuh kelemah lembutan. Bagaimana Engkau datang dengan penuh belas kasih-Mu. Bagaimana Engkau datang sebagai Raja Damai. Dan izinkanlah kami Bapa untuk boleh menyambut kedatangan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran bahwa kasih yang telah Engkau berikan di dalam diri kami, itu harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kristus Yesus anak Daud, pimpin-bimbing kami semua, agar kami hari lepas hari boleh semakin menyadari karya-Mu Bapa di dalam
kehidupan kami sebagai Raja Damai, agar kami juga mampu mengalahkan segala kemalasan kami juga mampu mengalahkan keegoisan kami, sehingga kami boleh senantiasa muncul sebagai anak-anak yang menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa atas ibadah yang telah selesai, atas firman Tuhan yang telah kami dengar, dan biarkanlah firman Tuhan itu boleh menjadi kesukaan dan rema di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan kali ini, sampai bertemu kembali. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita melalui online. Kita selalu semangat untuk memuji Tuhan. Walaupun kita gereja dengan online, tetapi selalu kita semangat. Salam sehat buat kita semuanya. Kakak hari ini hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, kakak membacakan epistel 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Simak ya adik-adik ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitahukan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh kepada didahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh keiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan menajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian adik-adik. Sekarang kamu camkan atau ulang baca kembali. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Aktivitas kita hari ini adalah adik-adik diminta untuk mengisi pertanyaan yang ada dalam lembar aktivitas. Kemudian jika sudah selesai, adik-adik diminta untuk mencari kata tersebut di dalam susunan acak huruf yang ada dalam tabel ini. Jadi adik-adik cari kata tersebut dalam kotak ini. Tetapi sebelum menjawab dan mengerjakan aktivitas ini, nanti adik-adik dengarkan dulu khotbah yang disampaikan oleh Karya. Lembar aktivitas akan di-share oleh abang dan kakak guru sekolah minggu melalui WA grup kelas masing-masing. Dan jika adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitas tersebut, supaya langsung segera difoto dan dikirimkan kepada kakak guru sekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik tetap semangat untuk mengikuti kegiatan dan mengirimkan tugas yang diberikan kakak guru sekolah minggu, karena akan ada reward hadiah untuk anak-anak yang rajin dan setia mengikuti kebaktian. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap jaga kesehatan ya. Hai adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah membaca ayat emas kita di minggu ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan
Seperti biasa, persembahan kalian taruh dalam amplop, lalu kalian tulis nama kalian atau kelas kalian, nanti kalian berikan kepada orang tua kalian, dan orang tua kalian akan sampaikan kepada Sintua Banjar, nanti diserahkan kembali kepada bendahara gereja kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 427 dengan lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terpesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita telah tiba di akhir ibadah kita. Kakak berharap kalian mengerti dan memahami dan juga melakukannya. Penyambutan Raja Damai yang telah Kristus perbuat untuk diri kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas ibadah yang telah kami akhiri. Berkatilah ibadah kami Kristus, berkatilah anak-anak yang telah menyaksikannya, dan biarlah firman Tuhan yang telah mereka dengar boleh mereka lakukan di dalam hidup mereka. Mampukan kami Kristus untuk senantiasa menyambut kehadiran-Mu hari lepas hari. Karena kami menyadari bahwa Engkau datang untuk melakukan yang terbaik bagi diri kami, untuk melakukan segala ketidakbaikan dan memampukan kami untuk melakukan segala kebaikan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, studi kami, harapan kami, cita-cita kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami Bapak, sehingga kami boleh menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam studi kami boleh belajar dengan baik, kami boleh berprestasi dengan baik, kami boleh senantiasa bergairah Bapak untuk rajin belajar, karena kami menyadari akan tanggung jawab kami. Sebagai anak, mampukan kami untuk taat Tuhan dan sopan serta hormat akan orang tua kami. Demikian juga Bapa, sebagai anak yang menghargai akan karya-Mu Bapa, akan kasih-Mu yang telah kami terima. Mampukan juga kami hari lepas hari memelihara hubungan yang baik dengan mengucap syukur atas segala apa yang telah Kau perbuat kepada kami. Dan mampukan juga kami Bapa untuk senantiasa beriman dengan situasi dan kondisi negara kami saat ini. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada, serta membawakan segala kerinduan dan harapan kami di dalam doa dan iman kami, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh dan juga boleh semakin bijaksana di dalam melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Kristus. Dan saat ini kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau bersatu hati
berdoa atas doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, kita bertemu kembali di minggu-minggu berikutnya bersama kakak atau abang dan kakak guru yang lainnya. Dah, shalom. Tuhan Yesus memberkati.